Atau ya ambil groknya aja dulu misal. Kalau gua ya, lihat Kairi ya, dibandingkan pakai Fanny yang benar-benar cukup agak sedikit Ada gambling, resiko. ada resiko tinggi. Kenapa Kairi nggak main Link lagi sih? Agak susah gak sih Link Oh, sekarang? lebih lama. Kalau misalkan Fanny kan mungkin masih ada job desk inilah, job desk nge-push laning jauh lah. Tapi kondisinya saat ini kita lihat bermain dengan hero late game kayak Hayabusa aja, mereka suka banget mainin pick awal. Nah, kalau gitu langsung aja Tas, sebagai pemain Link dan Fanny Tas. Kenapa dua hero ini lagi kayak pudar lah di meta sekarang? Menurutku gara-gara temponya yang terlalu cepat sih. Bisa dicepetin dan ada 2 fighter kan. Dan itu lumayan menyusahkan gara-gara hilang 1 target. Oke, masuk akal. Daripada targetingnya lumayan ngerugiin dan ya kayak ada yang tadi sempat kita mention ya, Fanny hero yang punya resiko yang lumayan tinggi. Ya. Kalau berhasil banget, kalau fail biasanya gara-gara satu blunder bisa dibalikin gamenya. Iya. Oke. Virus biar mati. Dan Lancelot ternyata masih ya untuk berhadapan dengan Hayabusa kembali. Yang tadi mungkin aku sempat pikir apakah memang seperti Fredrin Baxia juga ya, masih memungkinkan untuk diambilkan Onyx Ruby. Oke. Ini aku ngerasanya emang bakal bermain ke hyper carry jungler dengan Hayabusa yang kita tahu ya, karena ada beberapa build kayak Sky Pierce. Ya. Terus dia juga bisa bermain dengan Endless Battle. Kayak terlalu banyak sih untuk item Hayabusa sebenarnya. Tapi kayaknya kalau buat main jungle assassin buat jungle tank ya, buat lawan Hayabusa kayaknya susah deh. Apalagi sekarang mereka pakai tipe yang Warx Skyface gitu kan. Iya. Pasti bisa burst tank gampang banget. Ya. Jadi lumayan risky kayaknya kalau buat main di jungle tank. Ya, apalagi ada Grok sebenarnya udah dibuka juga tadi sebenarnya. Iya. Oke. Kayaknya kalaupun emang mau main jungle tank, XP-nya harus yang bener-bener pegangin ini banget deh, junglernya banget deh. Kayak yang Ruby, Chow EXP gitu, yang bener-bener bisa megangin. Ya, tapi so far kita melihat lapu-lapu ini selalu di ban ya. Dan bandnya pun datang dari Alter Ego. Uranus. Uranus, oke, hero tebal. Mau pakai Elis kah mereka? Karena mereka sudah dapetin Kimi juga kan? Aku malah mikir kalau misalkan Onyx yang bisa bawain ke arah dari Yuzongnya Om. Yuzong. Ada Varsha, ada Haya. Dua hero ini lumayan direpotkan kan kalau misalkan emang mainin Petrify gitu. Yap. Tapi kalau ngomongin ke arah Uranus dan juga Ruby, setidaknya ngebuat Kairi ini nggak terlalu terganggu lah. Itu udah pasti sih. Mana screeningnya kardus yang akan di sini? ditutup kan. Dan Cici yang ketemu sama Uranus Golden juga jadi kayak Yalah. bakal ketutup gitu loh potensinya. Dan posisi kali ini mereka masih belum terlihat adanya Yuzong kalau ngomongin ke arah Luffy dan juga Skylar bisa menggunakan ke arah Sedangkan Hilda ya. nggak mau diganggu, jadi jungle kedua belah pihak ini menjadi primadona untuk di game kali ini. Yap. Yang kita lihat ya duelnya. Harusnya bakal diambil Hylos sih buat di Onyx. Hylos atau Yuzong. Kayaknya lumayan bagus sih di sini kondisinya. Hylos bisa laning di mid, Yuzong bisa perang turtle juga kan. Tapi kayaknya kalau menurut gua pick Yuzong dulu kalau mereka mau. Kalea ya. Wow. Kalea alright itu dia. Hero yang mungkin sempat di-ban juga di second ban phase biasanya. Dan biasanya juga dipegang dengan Alter Ego nih. Tapi sekarang dibawakan dengan Onyx. Mereka akan mencoba untuk bermain pick off dan agresif pastinya dari early game. Kok kayak mau bikin gameplay baru gitu ya Onyx ya. Mereka bawain Alea, terus Mau galak Kimi. ini, Be. Mau galak di awal. Ini kalau misalkan ada Yuzong ya, aku malah berpikir kalian bakal bisa react pakai glue loh. Oke. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, ngomongin ke arah Yuzong ini covernya terlalu banyak untuk para pasukan tim Onyx. Oke. Dan Glow juga yes, itu memang sempat di-ban tadi. Untuk match yang pertama, di game yang pertama. Tapi solusi sekarang untuk Alter Ego. Mereka harus bisa punya gold, punya Purify, Ranger, Yuzong. Glue lah, kalau kata Profesor KB, glue ya. Ya aku merasa butuh badan sih di sini kayak kalau misalkan Kaleanya sendirian udah pasti bakal hancur banget. Kalau misalnya aku balikin ke Alice lagi gimana, Prof? Elis ya, Elis lawan lumayan Hayabusa. Bagus sih tapi kayak targetingnya harus ganti sih, bukan ke Hayabusanya tapi ke Varsha, Gregor dia. Harusnya Gregornya ya Elis. Elis. Jadi ganti target. Itu bukan nyusahin jungler. jarang nebak draft ya soalnya.
Bukan, kalau gua jadi pinter, HP nggak laku. Oke, oke, langsung. Oke, tas. Hai, Onyx. Onyx, Profesor. Ya Onyx lebih bagus. Onyx, Onyx tahu kalau itu untuk EPL Arena mana tepuk tangannya. Gestar, take it away. Yap, itu dia. Game yang keempat. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama-sama. Yap, suaranya tadi banyak ke Onyx ya? Banyak Onyx tadi. Yap, tapi Lane of Dawn lah yang akan membuktikan itu semua. Oke, jadi setelah ini Sonic dan juga Ultra Champ, skornya akan berubah 3-1 atau 2 sama. 3-1 atau 2 sama. Wah, udah mau buru-buru match point yang sini nih. 3-1 sih kedengerannya, kedengerannya. Ya wes, kalau begitu sekarang kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Let's go. Tapi dengan hero-hero agresif nih, banyak sekali damage dealer yang dimiliki oleh Alter Ego juga. Dan gue penasaran juga sebetulnya nanti team fight-nya bakal seperti apa. Karena rotasi mid, Sans lagi-lagi dengan hero favoritnya, harusnya ini akan sedikit unggul di River. Oke, sementara di bagian bawah antara Granger dan juga Cici. Ada Mayem seperti biasa dan mid. Tumben nih belum Pak Watam nih. Barusan juga dibilang namun ada pergerakan tadi dari Yasuke mencoba untuk bisa mendekat ke arah Kairi dan juga Sans. Mengatakan damage-nya dilompatin namun sekarang dari Kairi agresif sekali dan Tondros yang begitu menyakitkan. Rotasi early di level yang kedua Kairi. Mendapatkan satu bom itu dan lanjut. Yap. Apa yang akan terjadi Yasuke dengan kuat shadow-nya? What? Tempo permainan dinaikkan berkali-kali lipat. Ini bahaya sih. Yasuke dia tumbang sebelum level 4 bahkan sebelum turtle yang pertama. Ini gamenya harus dibawa santai, harus dibawa farming. Karena ngelihat dari Lancelot yang udah agresif banget di awal, mereka bawa Kimi juga, ada Kale ya. Setupnya terlalu banyak. Lihat XP-nya pun kena zoning, Yuzong. Ini nggak bisa terlalu banyak bergerak melawan Luffy. Sementara Nino masih cukup santai di bagian atas, namun ini mid chaos kayak begini, di turtle-nya gimana ini, Lim? Itu dia, makanya kayak yang gue bilang tadi, mereka harus lebih sedikit santai. Tapi kalau di level 4, justru Alter Ego yang harus naikin temponya. Yep. Karena Hijume dia ada damage. Oh, tangkap lagi. Langsung kebanting, untung saya tadi. Masih bisa kabur, tapi tidak untuk waktu yang lama. Selesai sudah Hijume. 2 poin dead di 2 menit. Itu dia. Dengan adanya informasi, tidak ada Purify untuk Hijume. Dan sekarang gagal level 4 lagi. Itu lagi terbang tadi, Lim, wings by wing. Dia dibegal. Namun barusan apa yang terjadi? Black Jaguar Bomb langsung dikeluarkan pula. Bukan hal yang baik untuk Nino mendarat di area dari Onyx, tapi Onyx punya kesempatan yang begitu besar untuk bisa membabat habis terus-terusan. Defensif berarti ya. Dari Black Dragon Form defensif, lagi-lagi wah, ini bukan cuma satu kedua ya Zuki. Dia cuma bisa melihat aja sekarang dan mencoba mungkin dengan bayangannya untuk ngambil. Yang dimana retribution di komit. Oke. Masih bisa diamankan. Sementara Alek masih terperangkap di level 3 namun dibanting. Bilang Alek aja bisa dimakan. Bayangkan itu yang paling keras sekarang dan Sans. Dari satu federasi yang dikeluarkan pula. Setidaknya bisa memberikan perlindungan terhadap motor yang ada di area mid. 2000 gold di menit ketiga Onyx. Ini tempo yang susah banget sih untuk diambil. Oke. Sementara sekarang Ijume masih bisa berkali dengan wings by wings. Di tempat yang lain. Shadow Kill terpaksa dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi Yasuke sekarang tidak bisa karena pun masih ada point Shadow. Tapi Luffy masih gagal. Masih belum bisa mendapatkan pergerakan dari Yasuke. Dan sekarang Nino dengan tidak ada Black Dragon Fortress Depth-nya Dragon Tail gak dikeluarkan lagi. Ijume terlalu dekat sepertinya. Tapi masih sempat untuk bisa mematahkan damage lewat. Satu course of flow. Energy impact-nya ada sekarang. Tidak kuat dan Nino. Federal Strike. Dapatkan karena satu player. Luffy-nya masih bisa selamat. Tapi Sans hadir dengan damage per second-nya. Oh no,
selanjutnya. Dengan plating dibongkar semua. Waduh, dibongkar semuanya. Kairi, ada satu Thundros dikeluarkan. Wah, Lutfi-nya di belakang banget. Wah, Pede banget Lutfi-nya, damage dari mana? Dia bisa menumbangkan Lutfi di awal seperti ini. Om Ruin. Lutfi, ampun Lutfi. Dan masih selamat midnya berhasil dibongkar. Untuk menumbangkan Lutfi aja, mereka belum bisa tadi. Mid turret hancur di bawah menit 5. Ini mimpi buruk untuk Alter Ego. Wow. What happened? Ini karena tempo midnya sih. Lagi-lagi mereka akan coba trading damage dan tadi dimenangkan jauh oleh Onyx. Kairi dapat first blood, jungle-nya keambil, Yasuke tumbang. Jadi kayak terlalu banyak game mistake yang terjadi untuk teman-teman Alter Ego. Free kill. Dua turtle nih. Ini perfect turtle mungkin bisa jadi nih. Bisa jadi. Kalau ketinggalan sejauh ini udah free ini harusnya. Kecuali ada momentum yang emang bisa diambil oleh Alter Ego beberapa saat lagi. Atau memang momentum ini akan diperpanjang aja udah. Sama anak-anak dari Onyx. Ada tectonic charge-nya. Berhasil tadi mendarat ke arah Skylar. Tapi belum ada follow-up damage begitu signifikan yang membuat Skylar cukup santai. Karena kayak belum ready gitu ya. Kang ya. Tapi yang pasti ya, Skypiers untuk Arfi. Let's see, Arfi akan join mungkin. Ketika ada yang invade, Arfi harus bantu. Sekaligus nambahin stacknya. Wah, Nino-nya jauh banget. Ini area defensifnya Alter Ego lah. Malah mereka bukan di situ Onyx. Ampun Onyx. Arfi? Oke. Arfi. What? Sans. Free hit. Ditembak saja sama Sans. Bahkan tadi nggak kena skill dari Kiboy belum dibuka. Tsunami Slamnya masih ada. Phantom Execution ada lava golem ditutup dengan barrier, nggak peduli. Yang penting tetap bisa melumat habis jungle dari Alter Ego. Tapi udah jadi glowing ya. Tadi Skypiers udah jadi, Hunter Strike udah jadi, item-item pertamanya udah mulai jadi semuanya. Jadi perbandingan mereka 1,5 item aja perbedaannya. Karena cuma setengah yang unggul dari Kairi juga, belum jadi item kedua. Ya masalahnya Kairi sekarang udah level 10 nih. Itu dia. Yasuke level 7. Bedanya 3. Dan ini akan terus nambah sih menurut gua. Karena di menit ke-6 biasanya memang di menit 5 bahkan landing kan dikasih ya. Jungle-nya terlebih dahulu. Yasuke tadi udah dikasih. Makanya dia survive sekarang hampir ke level 8. Tapi ya apakah memang Yasuke di level 8 ini bisa kontes. Apalagi ngelihat dari Kiboy mau dimakan. Oke, main this way. Sementara itu adalah Kiboy. Ingat, ada satu bantingan yang memang bisa dilakukan. Onyx masih mendominasi, Alter Ego masih berpikir keras. Ini yang gue lihat ya, pick dari Kaleanya. Ini mancing untuk kayak Hijume dan Arfi pakai Spotify. Yang main siapa Sans? Yang main siapa Skylar? Yang main siapa Kairi? Karena dengan spell Purify dari 3 6 tadi gue sebutin tadi tetap satu. Perfect turtle. Tidak ada gangguan sama sekali. Tempat berbeda Lutfi sendirian. Sudah berhasil untuk bisa mengacak-acak. Ada traction pulse-nya Alex. Akankah sanggup terus-terusan begini? Buat Kiboy? Oke, Kiboy. Ini Tsunami Slam. Phantom Execution. Berhasil diamankan sementara. Pergerakan Diniro. Belakang dari Lutfi mengakibatkan sebuah marah bahaya untuk Alter Ego. Oh no, ini 7 menit kah? 6.000 gold bedanya. Kemana Alter Ego yang 2 game sebelumnya? Oh nih, benar-benar membuat Land of Dawn menjadi taman bermain mereka. Oke. Benar-benar menjadi taman bermain untuk Onyx. Segala upaya mereka lakukan, segala inisiasi mereka lakukan, segala pergerakan detail lancar aja semua ini. Gue lagi mikirin gimana cara membangun Lutfi. Kecuali sama turret. Kalau sama turret oke lah, mungkin dia masih bisa nih dapetin killnya. Tapi kalau tanpa turret, kayaknya damage dari semuanya harus masuk ke Lutfi. Plus harus ada Hijume, karena Hijume kan yang pegang glowing ya kan. Hunter Strike bahkan dari Nino, mungkin karena kekurangan damage ya. Gak bisa ambil kill dari ke arah Lutfi. Bahkan depannya ya Lutfi. Sans dengan wing of nature selesai Yasuke gak bisa makan Sans. Makin pede lagi, makin acak-acakan lagi, makin gila lagi. Itu dia. Dan Shadowki lihat. Ya ada Shadowki ada berbeda, tidak akan ada impact apapun. Minion Tertinggal begitu jauh. Tapi
baru saja Tectonic Charge pun langsung dikeluarkan sebentar Nino belum landing. Kairinya sudah mencari posisi. Baru saja satu Federasi yang dikeluarkan kembali dan mereka harus mundur. Tidak bisa memaksa keadaan atau sekarang ada pergerakan begitu gila yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx masih melihat dari kejauhan. Mundur secara teratur. Tidak ada korban sama sekali, flanking dari awal belum membuahkan hasil manis. Yang ada malah mereka keluar banyak sekali spell, sekarang gak ada flicker untuk Alex, gak ada Tectonic Charge dan Onyx mereka coba untuk follow. Yap. Sebentar sekali masuk lewat sisi yang berbeda. Satu buat Tonros tadi bikin darah hijaunya setengah, Hilang 2 barlip. itu dia sakit banget. Dan sekarang Lord terbuka, Onyx mereka punya banyak sekali opsi. Alex sudah mulai terbaca juga, tapi Purple terlebih dahulu. Oke. Sebentar sekarang Lutfi. Mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam. Ke tempat yang lain ada Dead Zone yang dikeluarkan. Benar-benar tidak ada impact sedikit. Gak bisa banget nih, gak bisa, ini damage-nya kurang, levelnya beda. Dan 14 untuk Kairi, sedangkan lihat ya sudah 10, 4 level perbedaannya terlalu jauh. Dan Lord Free gak bisa dikontes sama sekali. Tidak bisa dikontes sama sekali. Free Lord untuk Onyx. Beda 4 level antara jungler, buset deh. Seperti apa lagi nih Mas? Namun beberapa Tectonic Charge yang dikeluarkan. Namun masih ada tsunami yang dalam dikeluarkan pula. Pada sekarang satu terakhirnya agar nggak bisa langsung diamankan sementara pergerakan itu pada berbeda. Arvin yang berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Namun Satya pun masih selamat. Maka Dino yang menjadi korban. 2 player hilang dari Alter Ego, tapi Lord akan menabrak masuk. Wah, ini masih ada holy defense sebetulnya, tapi bakal tabrak. Oke, dan Luffy ada di dalam ada defense yang berpikir lagi kok. Akan seperti apa lagi Tondo Brand yang memiliki. Karena sekarang Lordnya siapa yang bisa menabrak masuk. Kairinya, Tondosnya begitu menyakitkan. Bahkan Yasuke masih berusaha. Penta bisa kusya. Selesai. Alexnya hilang. Lordnya masuk. Ibunya bersiap untuk bisa membantingkan siapa pun namun masih tertahan juga. Kemudian para pemain Yasuke mengorbankan Rino untuk bisa menghilangkan lagi karena satu web ini atau web ini akan masuk lewat tengah. Akan seperti apa lagi. Mereka masih berusaha bertahan. Dan base-nya terbuka. Bisa dilakukan. Namun Skylar-nya masih berusaha untuk bisa mundur. Skylar-nya maju sedikit. Namun sekarang pergerakan dari Arvida. Hilang begitu banyak HP. Kenapa ya? Namun bagian atas ada base yang terbuka. Nino masih bisa selamat di bagian lain dan Luffy. Oke, Luffy. Luffy coba gila. Berarti ini waktunya alarm untuk mereka mundur. Alter Ego masih bertahan dan mereka mengusir Onyx walaupun keuntungan yang didapatkan Onyx terlalu ekstrim. Oke. Sementara di tempat yang lain terus-terusan hutan yang dimiliki oleh Alter Ego dieksploitasi. 10.000 lagi. Ini keunggulan yang nyata dari Onyx. Gila Onyx. Kumpulan dari The Dream Team yang dijadikan satu akhirnya. Dominasi tanpa henti.
Bahkan dengan banyaknya damage Alter Ego, mereka belum bisa memegang temponya. 3-11. Yep. Perbedaan level yang sangat jauh. Mungkin dibilang tidak adil ya, sangat tidak adil. Jadi seakan-akan damage dari Alter Ego itu gak cukup untuk Fairy. Oke. Sakit banget. Phantom Execution. Hampir saja. Nyaris tadi. Karena memang sepeda kan Revive. Jadi itu bisa dikejar. Tapi ya naik terus goldnya. Perbedaan gold sekarang masuk di 11.000. Naik turun up and down. Tapi gak bakal jauh. Karena space margin dari teman-teman Alter Ego pun sudah sangat minim. Yasuke masih 12 bahkan. Mau tidak mau ini yang harus dihadapin oleh Alter Ego. Dengan tidak adanya keadilan ya. Ya karena di satu sisi juga kita mencari sebuah keadilan dari hukuman, tapi karena hukuman lah yang menghilangkan sebuah keadilan dari Waduh, saya nggak ikut Pak. Tapi yang jelas nih untuk Lord yang muncul. Ini kayaknya nggak bisa dikontes sih. Tapi kalau mereka mau mencoba peruntungan, let's say dia Alter Ego dapat Lord. Ini peruntungan jenis apa yang mau diincar kalau kayak gini? Chance kecil banget memang. Peruntungan jenis apa? Chance kecil ya, dan akhirnya free. Gak bisa peruntungan kecil. Ya, itu chance terlalu kecil mungkin untuk mereka. Lihatnya pakai mikroskop deh tuh. Nah, itu dia harus di zoom banget ya. Tapi oh no, ini atasnya bisa diambil sedikit minion. Dihajar lagi. Mereka manfaatin tadi ketika momennya teman-teman Onyx lagi low. Mereka dapetin sedikit beri gold di gold. Yang tahu. Tapi ya jujur, ini susah banget sih dari teman-teman Alter Ego. Oke, mereka punya high ground defense. Adanya Hijume, tapi apa kabar Kairi? Hijume-nya Purify, nggak breaker, jadi dia nggak bakal bisa menghindari Kairi. Dengan Tonros yang ada di tengah. Belum lagi kita bahas soal Skylar, Keyboard, terlalu banyak. Purify bisa jadi di-bait sama Lutfi. Dan ini minion udah mulai hadir di tengah. Ini coba untuk flanking dari belakang. Oke, kita tarik nafas dalam-dalam. Ini dia waktunya. Onyx akan menyerang. Bagaimana pertahanan akan langsung dibangun oleh pemain dari Alter Ego. Nino back this week. Yoni keluarkan pula. Nino dari bagian belakang. Nino siap langsung aja untuk bisa menghantam ke arah beberapa pemain. Dan itu dia. Ada flash dan Bapak udah langsung dikeluarkan pula ke landing ke arah barat. Karena barisan dan Nino dari langsung dikeluarkan. Namun Kairinya masih berusaha bisa menghancurkan. Dan Darby jatuh begitu. Alexnya mundur dan Best.